Halo Bapak dan Ibu guru hebat, perkenalkan saya Safriadin, guru di SDN Mole Kelisamba, Kabupaten Ende. Kali ini kami akan membagikan praktik baik yang kami laksanakan di sekolah kami. Selamat menyaksikan. Secara geografis, Sekolah Dasar Negeri Mole Kelisamba terletak di daerah khusus 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal di wilayah Desa Mole, Kecamatan Dori, Kabupaten Ende, yang sulit dijangkau akses jalan dan jaringan internet menjadi tantangan khusus dalam melaksanakan pembelajaran. Perjalanan dari rumah ke sekolah sekitar 27 km dengan kurang lebih 6 km kondisi tanjakan curam menuju perbukitan dan jalanan tersusun batu lepas tanpa aspal maupun semen. Saat musim hujan, jalanan sangat licin dan rawan terjadinya longsor dari tebing yang menutupi badan jalan. Pertama kali mengajar sekitar 4 tahun lalu, wilayah ini belum tersentuh jaringan listrik, sehingga cukup menghambat kegiatan pembelajaran. Pada malam harinya, siswa bahkan hanya ditemani lampu pelita untuk belajar, walaupun sekedar membaca buku atau menyelesaikan pekerjaan rumah. Sebagai seorang guru, kondisi tersebut bukan menjadi penghalang dalam melaksanakan tugas, namun menjadi suatu tantangan yang dapat menciptakan inovasi pembelajaran dalam keterbatasan. Tuntutan teknologi dalam pembelajaran dimanfaatkan guru dengan mendesain media pembelajaran inovatif yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar murid. Namun, tantangan lain yang dihadapi yaitu belum semua murid memiliki handphone atau laptop yang mendukung dalam melaksanakan pembelajaran yang menerapkan teknologi dan internet, sehingga penggunaan teknologi dalam pembelajaran bagi murid merupakan suatu hal yang baru dan menimbulkan rasa penasaran dan ingin mencobanya. Praktik baik ini diawali dengan melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Asesmen awal pembelajaran untuk mengidentifikasi masalah pembelajaran murid. Selain itu, dilakukan pendekatan dan wawancara dengan murid tentang masalah pembelajaran serta berkolaborasi bersama kepala sekolah dan rekan guru lain. Selanjutnya, guru merancang rencana pembelajaran yang fleksibel dan berkelanjutan. Langkah perencanaan pembelajaran dalam 3 tahap. Pertama, mengidentifikasi tujuan pembelajaran atau hasil yang diinginkan, mendekonstruksi standar dengan memperhatikan keterampilan prasyarat dan berbagai tingkat kemahiran murid. Kedua, mengidentifikasi kriteria dan merancang alat ukur keberhasilan pembelajaran. Ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan pembelajaran dengan memperhatikan berbagai tingkat kemahiran murid. Dalam pembelajaran ini, penugasan untuk murid dirancang terbuka dengan mengakomodir berbagai kebutuhan belajar. Sebelum pembelajaran di kelas, kegiatan diawali doa bersama, mengecek kehadiran murid dan menyanyikan bersama lagu dimensi profil pelajar Pancasila untuk menguatkan karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Guru melakukan apersepsi dan menyampaikan tujuan pembelajaran dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran, serta teknik asesmen yang digunakan agar transparan dan sesuai kesepakatan kelas. Mata pelajaran yang dipelajari adalah IPAS dengan materi sifat-sifat bunyi. Pada praktik baik ini, guru melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan media Aster. Pembelajaran berdiferensiasi menjadi pilihan yang tepat dalam memfasilitasi keberagaman kebutuhan murid. Guru menggunakan kegiatan yang beraneka ragam, kreatif, dan inovatif untuk memenuhi semua kebutuhan belajar murid. Guru memanfaatkan Chromebook sekolah bantuan pemerintah untuk mendesain sebuah media yang dapat diakses oleh murid maupun rekan sejawat lainnya secara offline atau luar jaringan. Melalui penggunaan drive bersama pada Google Drive yang dibuat sederhana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan belajar murid sekolah dasar. Media tersebut dinamakan Aster atau Administrasi Sekolah Terpadu for Students. Aster juga dapat mengoptimalkan pemanfaatan akun belajar ID murid dan akun belajar ID guru, serta Chromebook bantuan pemerintah.
Guru menyediakan berbagai macam sumber belajar sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid, seperti berbagai jenis buku elektronik yang relevan dengan materi pelajaran, video pembelajaran yang diunduh melalui platform Merdeka Mengajar, serta buku audio berupa podcast materi IPAS yang diperoleh dari Perpustakaan Nasional. Semua media yang disediakan guru sebelumnya telah diupload ke Aster yang dikemas dalam Google Slide dan Google Sheet, sehingga mudah diakses secara offline oleh murid dalam pembelajaran sesuai minat dan gaya belajarnya. Kegiatan selanjutnya, guru bersama murid mencari titik lokasi di dekat sekolah yang terhubung jaringan internet untuk mengakses Aster yang berisi kumpulan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid. Setelah mengakses Aster dan terhubung jaringan internet melalui Chromebook masing-masing, murid menyimpan atau mengunduh konten berupa buku elektronik, video, atau audio berupa podcast, buku IPAS, materi sifat-sifat bunyi sesuai kebutuhan belajarnya. Murid dikelompokkan dengan gaya belajarnya masing-masing sesuai pemetaan profil belajar seperti visual, auditori, dan kinestetik. Hanya ada 7 murid di kelas, sehingga mereka hanya dibentuk dalam satu kelompok dengan setiap murid diberikan satu perangkat Chromebook. Pada diferensiasi proses, murid mengeksplorasi lembar kerja untuk melakukan berbagai macam percobaan tentang materi sifat-sifat bunyi, seperti petunjuk percobaan dalam bentuk pertanyaan terbuka sebagai panduan kegiatan murid, sampai refleksi diri setelah melakukan kegiatan pemecahan masalah dengan melakukan percobaan sederhana. Guru memantau dan membimbing serta memberikan umpan balik selama pembelajaran berlangsung, seperti tanya jawab untuk memberikan stimulus pada murid bergaya belajar auditori. Murid juga ditampilkan gambar berupa slide untuk memberikan stimulus pada murid bergaya belajar visual, serta membimbing tahapan percobaan untuk murid bergaya belajar kinestetik. Asesmen dilakukan saat pembelajaran berlangsung, baik di awal pembelajaran hingga di akhir pembelajaran untuk menilai sejauh mana tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran. Pada diferensiasi produk, murid yang beragam gaya belajarnya mendesain peta pikiran tentang materi sifat-sifat bunyi berdasarkan hasil percobaan lalu ditempelkan pada kertas manila yang telah disediakan. Kegiatan selanjutnya, murid saling tukar informasi dengan mempresentasikan hasil percobaan yang telah dilakukan di depan kelas. Hasil percobaan murid berupa peta pikiran, materi sifat-sifat bunyi yang dituangkan pada kertas manila, lalu ditempelkan di belakang kelas sebagai tugas portofolio murid. Kegiatan pembelajaran diakhiri dengan membuat simpulan dan menulis refleksi pada sticky notes dan juga pada Google Slide pada Aster. Perubahan positif dalam pembelajaran terjadi melalui penggunaan media belajar murid yang mudah diakses, walaupun dengan keterbatasan jaringan internet, namun tetap memanfaatkan teknologi dengan mengoptimalisasi penggunaan Chromebook sekolah dan akun belajar ID murid yang bisa diakses kapan saja. Mari ciptakan pembelajaran berkualitas melalui implementasi kurikulum merdeka guna mewujudkan murid yang memiliki profil pelajar Pancasila. Saya sangat senang belajar IPAS hari ini karena bisa melakukan percobaan menggunakan Chromebook dan bisa menonton video, mendengar podcast. Saya Hatmateno, guru wali kelas 1. Praktik baik yang dilakukan oleh guru kelas 5 dapat meningkatkan semangat belajar untuk berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran yang aktif dan kreatif. Pembelajaran yang dilaksanakan selalu berpihak pada murid